Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revandra Denanjaya dari Departemen Teknik Mesin Angkatan tahun 2022. Di sini saya sebagai mahasiswa SKE 002 yang di SKE-nya tuh hari Senin dan Rabu pagi jam 8. Oke, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kembali atau bukan menjelaskan kembali ya, menjelaskan kembali tentang soal UTS yang diberikan oleh Padai. Jadi saya diamanahkan atau kami sekelas diamanahkan buat nulis pertama di lembar jawabannya dan kemudian dibentuk jadi bentuk audio. Aslinya bisa minta tolong AI, cuma saya rasa karena saya ragu AI bisa membaca tulisan saya, jadi saya lebih baik saya langsung voice over untuk tulisan saya sendiri aja. Mungkin seperti itu buat sebagai pembukaan. Jadi sebelum saya mulai menjawab, mari saya ucapkan bismillah untuk memulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pertama, aslinya jadi saya di kelas tuh sempat salah nangkap, harusnya tuh kita langsung ngetranslatein semua dulu dari 33 soal yang dikasih pada I tadi. Cuma karena saya salah nangkep, soalnya saya merasa tadi di awal tuh dibilang untuk satu diterjemahkan baru dijawab. Jadi untuk 5 soal pertama tuh udah saya jawab duluan. Cuma buat di video ini biar lebih terstruktur, jadi saya bakal bacain terjemahan, kemudian baru jawab soalnya. Jadi gitu. Jadi kita ngurut dari nomor 1 sampai nomor 33. Jadi pertama saya bacain penjelasannya, translatean dari soalnya, dan kemudian bukan translatean, pemahaman saya dan ya sejenis translatean dari si soalnya ini, biar untuk memastikan saya itu apa bener nggak apa yang dimaksud oleh saya nih sama dengan apa yang dimaksud oleh Padai. Oke, jadi pertama tuh pada soal UAS ini tuh kami diberikan pendahuluan berupa dai 5. Apa sih itu dai 5? Jadi dai 5 menurut tulisan yang tertulis di lembar soal ini. Jadi dai 5 ini tersusun dari deep awareness of I, intention, initial thinking about the problem, idealization, dan instruction set. Nah, dai 5 ini adalah suatu metode penyelesaian masalah yang menekankan kesadaran berpikir tersusun atas 5 langkah utama. Yang pertama dari deep awareness of I, ini merupakan langkah fondasi yang mengaitkan diri kita untuk selalu mengingat sang satu-satunya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Langkah ini menekankan kesadaran rohani dan jasmani pada diri kita, menyelaraskan aksi dengan tujuan utama untuk mengetahui dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nafs yang berperan sebagai langkah inti. Kemudian ada intention, ini adalah tahap pemikiran dengan penuh kesadaran atau tujuan untuk membantu dalam proses. Orisinilnya ini berasal dari hati yang berperan sebagai hardware membagi niat untuk keseluruhan dari kerangka berpikir. Intention atau niat memastikan setiap langkah penyelesaian masalah ini berhubungan dengan kehendak sang pencipta. Kemudian ada initial thinking about the problem. Tahap ini memastikan pemahaman dan analisis terhadap masalah, memastikan pemahaman komprehensif mendalam terhadap aksi dan inti dari masalah. Kemudian ada idealization. Pada tahap ini asumsi dibuat untuk menyederhanakan masalah, dan model juga dibuat untuk memastikan model dari masalah ini dapat diandalkan, realistik, dan sejalan dengan prinsip yang sudah dibangun pada tahap intention. Kemudian instruction set, tahap ini berisi prosedur, langkah, dan metode iteratif untuk mengaplikasikan solusi, tentunya dengan niat dan kesadaran yang terus-menerus memandu aksi hingga eksekusi. Metode penyelesaian masalah ini menekankan keselarasan dengan tujuan yang lebih tinggi dan mengintegrasikan kesadaran teknikal dan spiritual. Metode penyelesaian masalah ini berbeda dari kebanyakan metode penyelesaian masalah tradisional atau konvensional, karena fokusan dari dai 5 sendiri berada pada niat dan kesadaran atau nafs yang menjadi fundamentalnya. Oke, selanjutnya ini di sini terdapat 33 pertanyaan yang bakal dijawab menurut penjelasan pada I tadi di kelas itu berdasarkan tugas besar yang sudah saya lakukan. Perlu diketahui juga ini saya menjawab tanpa melihat ChatGPT dan AirEng atau tempat saya nge-submit tugas besar saya. Jadi mungkin ada beberapa yang kurang lengkap dan gak selengkap yang seperti yang saya tulis ini, karena ini seingat saya saja. Jadi bisa saya mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama sampai ke 6 itu bakal berkaitan dengan deep awareness of I. Jadi yang pertama itu pertanyaan adalah tujuan kesadaran, memahami peran Allah Subhanahu wa taala dalam
penyusunan tugas besar SKE. Nah, tentunya dalam penyusunan tugas besar SKE ini Allah Subhanahu wa taala berperan utama dalam seluruh prosesnya karena semua pengetahuan baik brainware maupun hardware berasal dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang saya tulis tidak lain hanyalah sebagian pemahaman saya yang saya ketahui, kebenaran dan keseluruhan dari pengetahuan yang saya gunakan hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian buat pertanyaan kedua ada kesadaran diri, yaitu mendemonstrasi kesadaran dari bias personal, asumsi, dan peran dalam analisis. Jadi penulis atau saya sadar bahwa selama pembuatan tugas besar SKI ini dilakukan dengan penuh kesadaran, terutama dalam pembuatan asumsi dan analisis agar tugas bisa diselesaikan secara maksimal. Kemudian pertanyaan ketiga ada kode etik, terdapat moral dan implikasi etik dalam penyusunan studi kasus. Penulis atau saya menyusun tugas besar SKI ini tentunya berdasarkan moral dan kode etik yang ada di masyarakat sehingga tidak akan ada pihak yang mengalami kerugian. Kemudian integrasi sisi IT atau cara cerdas ingat Tuhan, selalu mengingat Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala karena saya beragama Islam selama pembuatan esai. Nah, selama pembuatan tugas besar ini cara saya agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memulai mengerjakan esai dengan berdoa. Ketika saya mengalami kesulitan, saya akan beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan. Tentunya ketika sudah menyelesaikan beberapa bagian dalam esai ini, saya mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur karena ungkapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kelima ada refleksi kritikal atau inti menunjukkan kedalaman koneksi dalam hubungan solidity teknikal dengan pengaruh spiritual dan sosial. Dalam menyusun tugas besar SK ini, tentunya perhitungan dan analisis yang saya terapkan memiliki pengaruh spiritual dan sosial yang baik. Sistem yang saya rancang ini bermanfaat untuk spiritual saya, utamanya dalam memahami sedikit pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berperan bagi masyarakat karena sistem yang saya buat dapat membantu mempermudah pekerjaan mereka. Nah, kemudian seperti yang sudah saya bilang, jadi 5 soal pertama tuh saya soal langsung jawab dan baru mulai dari nomor 6 sampai 33 baru saya translate dulu. Cuma untuk mempermudah ini jadi saya bakal baca nomor saya baca translatannya, kemudian nanti saya jawabannya akan saya baca lanjutan. Jadi pertanyaan nomor 6, kesadaran yang keberlanjutan, bukti dan keadaan analisis yang terintegrasi dan keberlanjutan. Nah, buktinya dalam penyusunan tugas besar SKE saya selalu fokus dan berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala agar saya bisa mempertahankan kesadaran saya. Kemudian keselarasan dari niat Nah, ini nomor 7 sampai nomor 11 ini sudah masuk ke tahap intention untuk pertanyaannya berdasarkan soal yang diberikan pada I. Jadi nomor 7 itu keselarasan dari niat, menyatakan niat yang jelas dan bermakna yang sejalan dengan tujuan utama yaitu pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berniat mengerjakan tugas besar SK ini untuk membuat dan menganalisis suatu sistem hidrolik pada pencucian mobil yang lebih efisien dan tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian ada keselarasan tujuan menghubungkan tujuan studi kasus dengan manfaat dan prinsip universal yang lebih tinggi. Objektif dari tugas besar ini adalah mencari diameter piston yang paling optimal untuk suatu sistem hidrolik. Dengan tujuannya dengan untuk mencari diameter yang paling optimal sehingga energi yang diperlukan juga akan berkurang sehingga sangat mendukung prinsip keberlanjutan. Kemudian pada nomor 9, relevansi dari niat memastikan niat terhubung dengan aplikasi teknik yang efektif untuk aplikasi sehari-hari. Ups. Hubungan dari niat saya dalam merancang sistem hidrolik ini dengan aplikasi teknik adalah untuk mengurangi energi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban yang sama sehingga sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Kemudian fokusan keberlanjutan, menyatakan solusi yang berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi sistem yang jadi tentunya dalam merancang tugas besar nomor 10, tentu dengan sistem yang memerlukan energi yang lebih rendah, tentunya polutan yang dihasilkan akan lebih sedikit, otomatis dapat mengurangi pencemaran yang berakibat pada aktivitas sosial. Jadi aktivitas sosial bisa lebih lancar, di samping itu dengan energi yang lebih rendah, tentunya biaya yang diperlukan juga akan berkurang, jadi lebih hemat. Selanjutnya berfokus pada kualitas, mendemonstrasikan niat dengan penuh kesadaran untuk memprioritaskan keindahan, akurasi, dan kepresisian.
Tentunya dalam merancang tugas besar ini saya memiliki niat untuk membuat sistem yang bisa diandalkan, akurat, dan presisi untuk memastikan kualitas sistem yang saya rancang. Kualitas yang saya rancang sehingga sistem tidak akan mengalami masalah selama pengoperasian. Nah, kemudian lanjut ke bagian ketiga, ini ada pertanyaan tentang initial thinking, itu nomor 12 sampai dengan nomor 17. Nomor 12 ini pertanyaan memahami masalah secara jelas, mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah teknik yang dibahas. Untuk memahami masalah yang akan saya bahas, pertama saya menuliskan dasar teori sebagai landasan. Dasar teori tersebut berisi tentang sistem hidrolik dan cara kerjanya. Selanjutnya, saya baru menjelaskan masalah yang ditemukan pada sistem ini di mana saya menemukan celah untuk berinovasi pada bagian diameter piston karena belum banyak yang membahas tentang hal ini. Kemudian kesadaran akan stakeholder memposisikan diri sebagai semua stakeholder untuk mengetahui dampak apa yang dihasilkan dari masalah dan solusi yang dibuat. Tentunya saya memikirkan tentang berbagai stakeholder yang akan terpengaruh dari perancangan sistem ini yang akan saya buat. Saya rasa menurut pandangan saya ini akan menguntungkan berbagai stakeholder mulai dari produsen hingga ke konsumen ya. Kemudian analisis kontekstual menaruh masalah dengan konteks yang relevan baik dari segi fisik, sosial, dan teknikal. Sistem cuci mobil ini kan sering digunakan oleh banyak orang termasuk saya sendiri. Dari yang saya lihat, tempat pencucian mobil ini selalu ramai sehingga menjadi salah satu roda perekonomian di masyarakat. Selain itu, selama saya mencuci mobil di beberapa tempat, saya juga selalu melihat kurang lebih piston hidrolik yang digunakan itu berukuran sama sehingga saya terpikir untuk mencoba mendesain dan analisis untuk memvariasikan diameter dan mencari tahu pengaruhnya. Analisis sumber masalah mengidentifikasi penyebab mendasar masalah bukan hanya gejala dari masalah. Masalah utama dari sistem yang digunakan sekarang adalah efisiensi yang masih bisa ditingkatkan sehingga masih memerlukan energi yang cukup banyak sehingga tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, saya mencoba untuk meningkatkan efisiensinya. Relevansi dalam analisis. Pertanyaan nomor 16, memastikan proses dalam penyelesaian masalah memungkinkan dan dapat dipraktikkan. Tentunya memvariasikan diameter ini mungkin dilakukan dan tidak terlalu sulit untuk diterapkan karena tidak perlu mengganti keseluruhan sistem, hanya perlu mengganti bagian aktuator atau pistonnya saja. Oke, pertanyaan nomor 17. Uh, makai data sebagai bukti menyebutkan data yang akurat, kredibel, dan baik untuk menunjang dalam memahami masalah. Saya saya jujur di sini agak lupa ini yang saya tulis karena emang saya agak lupa karena kan tidak diperbolehkan buka AI dan wiki page saya gitu. Jadi yang saya masukkan ke tugas besar itu seingat saya itu saya memasukkan piston data ukuran piston hidrolik yang digunakan umumnya pencucian mobil sehingga dengan berbekal data tersebut itu diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih mengenai masalah yang akan saya bahas. Dan seperti itu. Mohon maaf Pak karena saya lupa data exact numbernya buat data itu. Kemudian masuk ke bagian keempat ada pertanyaan bagian idealization itu pertanyaan nomor 18 sampai dengan 23. Jadi pertanyaan nomor 18 itu kejelasan asumsi menyatakan semua asumsi dan memastikan relevansinya. Saya menerapkan berapa asumsi, saya tuliskan asumsi yang saya ingat tulis itu yang pertama tidak ada kebocoran pada sistem dan kedua ada fluida di rang di tangki ini dianggap mencukupi untuk semua kebutuhan sistem. Kemudian pertanyaan 19, kreativitas dan inovasi mengajukan solusi unik untuk masalah tersebut dengan memastikan kerealistisannya. Nah, solusi yang saya berikan ini cukup berbeda karena saya belum menemukan jurnal atau artikel yang membahas tentang pengaruh variasi diameter piston ini terhadap efisiensi. Dan variasi ini tuh tergolong sangat memungkinkan untuk diaplikasikan pada sistem hidrolik cuci mobil. Oke, pertanyaan nomor 20. Kerealistisan fisis memastikan idealization mengikuti hukum fisika dan prinsip teknik. Tentunya asumsi yang dibuat itu sesuai dengan prinsip teknik dan
dan hanya ditunjukkan untuk mempermudah perhitungan. Rumus yang digunakan tuh yang saya ingat tuh kurang lebih saya pakai rumus PF sama dengan A, Q itu the beat sama dengan eh, kecepatan angkat piston dikali dengan A-nya, kemudian daya itu PQ dibagi efisiensi volumetik dan daya motor itu daya pompa ini dibagi dengan efisiensi mekanik. Keselarasan dengan niat memastikan idealization sejalan dengan niat dan tujuan awal. Tentunya idealization ini sejalan dengan niat awal yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendukung keberlanjutan dengan cara menurunkan konsumsi energi dengan membuat sistem yang lebih efisien. Adaptivitas dan terukur. Pastikan solusi bisa terukur dan beradaptasi dengan berbagai konteks. Nah, solusi yang dibuat tentunya bisa terukur karena ada perhitungannya dan bisa beradaptasi dengan masa kini. Zaman di mana efisiensi itu diutamakan untuk mendukung keberlanjutan. Dengan begitu, sistem yang saya buat dengan efisiensi yang lebih tinggi dari sistem konvensional seharusnya bisa beradaptasi dengan baik. Elegan dan simpel, ajukan solusi efisien yang simpel elegan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Tentunya solusi yang saya asumsikan ini tergolong simpel karena hanya berupa variasi diameter dari piston itu sendiri, tapi belum banyak penelitiannya yang membahas tentang pengaruh si diameter itu. Jadi bisa terbilang ini simple dan elegan. Dan bisa menyelesaikan masalah yang kompleks gitu. Oke, kita lanjut ke bagian kelima atau bagian terakhir, yaitu ada pertanyaan di instruction set. Ini buat nomor 24 sampai dengan nomor 33 atau nomor terakhir. Di nomor 24 ini adalah kejelasan dari langkah, pertegas setiap langkah dari penyelesaian masalah secara jelas dan masuk akal. Oke, jadi langkah penyelesaian masalah ini yang pertama tuh saya menentukan variabel kontrol dan variabel bebas, kemudian mencari nilai efisiensi mekanik dan efisiensi volumetrik menggunakan simulasi di MATLAB, kemudian mencari tekanan untuk setiap variasi diameter, mencari debit tiap variasi diameter, kemudian mencari daya pompa dan motor tiap variasi diameter, dan terakhir mencari harga dan kemudahan manufaktur untuk setiap variasi diameter. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kekomprehensifan memenuhi semua aspek yang relevan dari solusi tanpa meninggalkan kesalahan. Seluruh rangka di atas seharusnya sudah cukup untuk melakukan desain dan analisis suatu sistem hidrolik dan tentunya langkah berhubungan atau ada pengaruh dan fungsi untuk sistem yang akan saya desain dan analisis. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Kekop Terus interpretasi fisik menjelaskan semua makna fisik dari hasil numerik dan desain. Hmm, ups. Dari apa yang saya ingat, hasil yang diperoleh dari perhitungan dan simulasi itu sebagai berikut. Jadi efisiensi volumetrik yang diperoleh itu meningkat seiring pertambahan diameter, sementara efisiensi mekanik ini bernilai tetap atau konstan, yang berarti diameter piston itu nggak mempengaruhi efisiensi mekanik bisa dibilang. Kemudian tekanan yang dibutuhkan itu semakin kecil semakin bertambahan diameter, sementara debit makin besar sering bertambah diameter, daya yang diperlukan otomatis semakin berkurang sering bertambah diameter, dan terakhir semakin besar diameter, biaya dan kesulitan manufaktur meningkat. Dan kemudian ditemukan diameter yang optimal itu berada pada 360 mm. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 27 yaitu meminimalisir error, memasukkan prosedur untuk menangani error pada implementasi. Jadi untuk mengurangi error dalam melakukan analisis saya melakukan beberapa hal. Yang pertama itu memastikan sumber artikel yang saya gunakan ini kredibel. Itu untuk memastikan keakuratan perhitungan saya menggunakan Excel dan MATLAB. Dan terakhir saya memastikan rumus dan codingan yang saya gunakan itu sudah benar agar tidak terjadi kesalahan dalam input.
Kemudian soal nomor 28, verifikasi dan validasi menunjukkan metode untuk memverifikasi dan validasi solusi. Uh, untuk verifikasi dan validasi hasil data yang saya peroleh, saya mengaitkannya dengan dasar teori yang sudah saya gunakan termasuk rumus dan menilai secara langsung terlihat masuk akal atau tidak. Selain itu, saya juga meminta bantuan AI untuk memvalidasi hasil yang saya peroleh sebagai sudut pandang tambahan. Jadi dia bisa berikan saya masukan juga. Seperti yang udah disuruh pada juga di kelas. Nomor 29, pendekatan iteratif mendemonstrasikan cara iterasi yang dan memperhalus solusi bila diperlukan. Uh, Pendekatan iteratif dalam penyusunan tugas benar ini sejujurnya hanya saya gunakan untuk mencari efisiensi mekanik dan volumetrik menggunakan MATLAB. Karena MATLAB itu pasti menggunakan pendekatan iteratif buat mencari jawabannya. Kemudian 30, integrasi keberlanjutan mengkonsiderasi praktik keberlanjutan pada eksekusi solusi. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil berupa penggunaan daya yang diperlukan untuk menggerakkan sistem hidrolik yang diperlukan untuk dari hasil perhitungan diperoleh hasil berupa pengurangan daya yang diperlukan untuk menggerakkan sistem hidrolik. Tentu dengan itu efisiensinya meningkat. Dengan begitu hal ini mendukung keberlanjutan di mana diperlukan konsumsi energi yang seefisien mungkin. Kemudian pendekat keefektifan komunikasi nomor 31, memaparkan langkah penyelesaian di mana mudah dipahami dan bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi ini saya coba jelaskan secara sederhana tahapan untuk melakukan perhitungan seperti di bawah. Ini menggunakan skema, yaitu pertama tentuin variabel bebas tetap, lakuin simulasi di MATLAB buat cari efisiensi mekanik dan efisiensi volumetrik, hitung tekanan pakai rumus PF per A, hitung debit pakai rumus Q sama dengan V kali A, terus hitung daya pompa dan motor, terakhir buat analisis termasuk analisis harga dan proses manufaktur. Kemudian nomor 32, selaraskan dengan metode penyelesaian masalah DAI 5 menjaga koherensi dengan langkah DAI 5. Dalam menyusun analisis pada sistem hidrolik ini, saya selalu menerapkan prinsip DAI 5, utamanya adalah conscious thinking agar semua analisis yang saya lakukan ini hanya semata-mata demi Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan untuk banyak orang serta mendukung prinsip keberlanjutan demi lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dan pertanyaan terakhir dari soal yang pada diberikan ini, kualitas dokumentasi menunjukkan dokumentasi yang jelas, lengkap, dan profesional dari solusi. Sejujurnya, ini saya coba mungkin gambarkan beberapa grafik hasil analisis, tapi mohon maaf sekali lagi pada karena saya lupa angkanya, saya cuma ingat gambar grafiknya. Cuma grafiknya belum tentu bentuknya benar-benar linear kayak gini atau eksponen kayak gini, soalnya ini yang kira-kira saya ingat aja. Dan buat efisiensi volumetrik itu kan dia meningkat seiring pertambahan diameter, kurang lebih bentuk grafiknya gini. Efisiensi mekanik itu bentuknya tetap, tekanan itu dia turun seiring pertambahan diameter, kalau debit dia meningkat seiring pertambahan diameter, kemudian daya motor dan pompa itu dia menurun seiring pertambahan diameter. Mungkin sekian saja buat voice over dari bukan tugas berarti dari penilaian akhir saya buat SKE-nya yang diajar oleh Pak Dai. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang-kurang data. Untuk bisa melihat data yang atau tugas besar yang sudah saya upload yang betul, yaitu mungkin bisa dicek di AirEng, di website Wikipage saya. Mungkin bisa dicek saja di SKE02 di Wikipage saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.